me how you feel in every way. Don't remind me of all the BS you could say. I'm done being chained, done with your games, done being played for your entertainment. I'm not yours, 'cause you're nothing but an expired exit from my life. An expired exit from my life. I thought your love, I thought your heart was poison from the start. An expired exit from my life. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe serta lonceng notifikasinya dinyalakan. Oke, sampai ketemu besok masih di Bali. Bye bye. Oke, ini ada lanjutan dari chapter kedua, part pertama. Jadi ini yang part kedua. Jadi setelah pulang dari Lombok udah selesai, masuk bulan berikutnya. Ya, masuk bulan berikutnya, mulai lagi muncul masalah. Ya, muncul masalah. Jadi waktu itu aku masih pakai BB. BB aku itu bekas ini, bekas-bekas yang dipakai mamaku. Mamaku udah gak mau pakai, dia kasih aku. Karena aku gak bosan-bosan kalau aku bilang aku ini anak orang miskin ya. Jadi aku waktu zaman itu aku memang gak gitu ngerti soal BB yang kayak gini-gini, aku gak gitu ngerti. Jadi ya kalau dikasih syukur ya aku pakai, kalau enggak ya aku pakai HP-HP yang tuh apa, yang ringtone, yang polyphonic ya pokoknya. Jadi setelah itu masuk bulan berikutnya tiba-tiba dia pergi beli HP. Nah waktu itu muncul HP-HP yang kayak smartphone gitu. Kalau nggak salah dia waktu itu merek LG ya. Waktu itu masih Samsung Galaxy belum ada kayaknya. Masih merek LG atau apa. Itu dia beli cash 4,7 juta. Ya aku sampai terkejut. Hah? Ukima kau beli HP ini baru? Iya, 4,7 juta cash. Udah gitu dapat kamera digicam merek Samsung kalau nggak salah, Samsung atau Canon saya kurang tahu lah. Nah, jadi waktu itu dia udah beli, ya udah aku orangnya pun nggak iri ya, nggak iri. Kamu sanggup? Aku cuma kaget aja ya. Udah, berarti uang dia banyak dong, uang aku sedikit. Jadi waktu itu dia beli, udahlah, nggak apa-apa tuh uang dia nggak minta uang sama aku. Tiba-tiba minta uang 10 juta. Tahu untuk apa? Jalan-jalan ke Hong Kong. Apa nggak macam anjing kayak gini? Jadi aku bilang, kok bisa ke Hong Kong? Ternyata perusahaan dia ini, ya biar aku kasih tahu dia kerja dulu di mana. Delta Mas atau Delta Mulia yang di depan Lapangan Merdeka, yang di Jalan Putri Hijau. Ya dia dulu kerja di sana si Pukima ini. Jadi dia bilang aku dapat katanya perusahaannya ini apa namanya? Kasih bonus jalan-jalan untuk karyawan-karyawannya ke Hong Kong akhir tahun. Ini pas di bulan 12 ya. Oh, aku bilang gitu. Jadi dia minta uang aku ya. Langsung aku bilang, aku nggak ada uang. Aku bilang nggak ada uang. Kan baru ini habis merit, habis 250 juta. Aku bilang nggak ada uang. Aku bilang kan. Yang buat aku kesal dan emosi sejak itu dan buat aku ilfeel ya. Ilfeel itu kepanjangan singkatan dari hilang feeling ya. Aku waktu itu pun nggak gitu ngerti sampai aku apa itu ilfeel, sampai aku cari tahu apa itu ilfeel, saking polosnya aku ya kan. Jadi aku kan bilang aku nggak ada uang, baru nikah, baru habis 250 juta. Dia bilang kau nggak ada uang nggak usah merit katanya. Coba kalau teman-teman di posisi saya gimana? Kau mendengarkan kalimat yang diucapkan pasangan Anda tiba-tiba ngomong kalau tidak ada uang nggak usah nikah, tidak usah merit. Bayangkan gimana? Itu kita masih mau dibilang masih masih muda ya, maksudnya umur pernikahan kita masih muda, masih 3 bulan. Dia udah bisa berani ngomong kayak gitu. Bayangkan nasi Pukima ini ngomong kayak gini, sampai saya terkejut.
Oh, rupanya sifat buruk kau bener-bener dari awal feeling aku nggak salah. Dari awal kau udah tanya gaji, aku sanggup dikasih berapa, urus anak. Dari situ aku udah tangkap. Oke, gak apa-apa. Kau mau main kayak gini, fine, aku bilang. Kita lihat siapa yang bertahan. Kau yang keluar dari sini atau gimana? Kita lihat, kita mulai main kan. Jadi, aku bilang, aku nggak ada uang, ya. Kau nggak usah pergi lo, bilang aja batal, nggak bisa, udah dibeliin tiket. Ya kan uang perusahaan, kan bukan uang kamu. Perusahaan beli, kenapa nggak tanya kamu dulu? Soalnya dia tanya dong, karyawan siapa mau pergi? Ya kita beli tiketnya. Kenapa dia beli tanpa bertanya dulu? Ya itu salah perusahaannya, ya kan? Itu menurut saya. Jadi aku bilang, ya nggak usah pergi. Terus dia bandingkan dengan karyawan dia, teman dia. Rekan kerja aku aja, suaminya marketing yang gajinya nggak seberapa, sanggup kasih istrinya uang saku. Aduh, Pukima, kau kira aku bodoh? Aku jawab dia, Pukima, itu rekan kerja kamu itu suaminya baru nikah sebulan atau udah bertahun-tahun? Kalau udah bertahun-tahun wajar, karena apa? Dia nggak ada beban lagi, ada uang simpanan. Aku ini baru habis banyak, ya. Honeymoon aja baru bulan kemarin habis 27 juta. Tahu dia jawab apa? Makanya itu kamar jangan pesan terlalu mahal. Kenapa kau pesan 1,4 juta? Anjing dalam hatiku. Kima, kau kira aku di kantor ini cuma duduk-duduk ngocok, ya nggak ada kerjaan lain, ya? Aku jujur ya, aku di kantor udah sibuk, aku bilang sama dia, aku udah sibuk dan sudah sibuk telepon ke si teman aku ini yang kakak travel ini, nggak dapat. Terakhir tahu caranya kayak gimana? Aku lewat di depan travelnya ada spanduk, aku catat nomor telepon, aku telepon, saya maki-maki abang iparnya. Aku bilang, itu adik kau itu ya ditelepon banyak kali angka. Aku bilang, aku dari kemarin pesan hotel kayak gimana, pesan kamar itu kayak gimana, sekarang dapatnya 1,4 juta jadinya. Mau gak mau pun harus berangkat. Kenapa? Tiket udah beli, mau gak mau pun harus berangkat. Kamar di Kuala Lumpur udah beli, ya. Yang di Lombok, tinggal di Lombok ini, ya mau gak mau yang di tengah ini, mau gak mau 1,4 juta ya harus bayar, ya. Ibarat ikat pinggang pun terpaksa berangkat. Dibahasnya pun masalah kamar itu, kenapa kau pesan mahal? Ada nggak istri macam kayak gini? Ini baru pertama kali aku jumpa. Maka di sana dia merasa dia korban, padahal aku merasa jadi korban. Aku ibarat seperti ATM berjalan dia. Nah, disitulah dia kelakuannya, aku udah mulai ilfeel sama dia, ya. Sampai dia ngotot minta buat surat nikah. Aku bilang tidak usah, ya. Kalau di adat Chinese kami surat nikahnya nyusul, ya. Kayaknya aku bilang nggak usah, nanti kalau sudah punya anak baru sekarang buat lebih murah. Dikiranya aku bodoh, aku punya otak, ya. Gitu-gitu aku tahu caranya. Dia intinya mau apa? Warisan, supaya surat nikah keluar, minta cerai, biar tanggung di pengadilan apa semua. Aku nggak mau, aku nggak bodoh. Jadi aku bilang nggak usah, nanti aja. Udah gitu masuk bulan berikutnya lagi, cari gara-gara lagi. Gara-garanya apa? Asesi pulang ke rumah lagi, kumat. Jadi Asesi pulang ke rumah, kakak aku bilang, itu istri kamu kok Asesi pulang sih? Aku bilang, ya kakak aku bilang, jangan biasakan dia, jangan manjakan dia seperti itu. Dia sebagai istri harus lebih banyak di rumah. Betul kan? Menurut teman-teman mungkin betul kan? Masa sebagai istri lebih banyak di rumah mamanya daripada di rumah suaminya? Kan nggak logis. Ya, kita kan udah nikah, harusnya dewasa dong. Jangan kayak anak-anak. Kalau memang nggak bisa pisah, jangan nikah. Itu aja, ya. Jadi ribut lagi sama dia. Aku sangat geramnya karena aku pun direpetin sama kakakku sama mama aku. Aku udah stres lagi, udah kerja. Stres dapat masa kayak gini, udah aku kasih tahu dia. Sampai emosi aku bilang, udahlah, kau jangan Asesi pulang lah. Baik kesini aja aku bilang, jangan Asesi pulang. Pulang kerja, suruh mobil bus itu, mau apa namanya, mobil bus ya, bus karyawan, antar kamu ke rumah aja. Toh kamu kan punya rumah, aku bilang di sini kan. Suami kamu kan punya rumah. Jadi dia nggak mau pulang. Oke, nggak mau pulang. Aku bilang pokoknya ikut perjanjian. Aku setiap hari Minggu pagi antar kamu, malamnya jemput kamu.
ya, karena kemarin dia ngeluh, aku kangen dengan keponakan aku sampai ke rumah jam 9 pagi, keponakanku udah keluar waktu hari Minggu. Jadi aku bilang, kau mau jam berapa? Jam 6 pagi. Oke, gak apa-apa, jam 6 pagi ku antar kau jam 6 pagi sampai rumah. Jadi kau masih sempat jumpa dengan keponakan kamu. Itulah tujuan aku. Dia mau kayak gini, aku ikutin. Ternyata dia nggak tahan, dia Senin udah pulang. Senin, Selasa, Rabu aku tidak mau jemput dia. Sampai Kamis kakak aku bilang, kau pergi jemput dia. Oke, aku bilang. Bukan kakak kau, mama aku yang ngomong. Kau pergi jemput dia. Oke, Kamisnya aku pergi jemput dia. Aku jemput dia. Aku gedor kan. Mamanya keluar, mertua aku keluar kan. Aku bilang, aku mau jemput Pukima nih. Tahu mamanya jawabnya apa? Kata Pukima, dia udah bilang sama kamu, dia nginap di sini. Kata Pukima, dia maksudnya si Pukima ini udah bilang sama udah bilang ke mamanya bahwa dia udah minta izin sama saya nginap seminggu di sini di rumah mamanya. Aku bilang, mak, berarti dia bohong. Dia sudah bohongin kamu. Dia tidak mau pulang kemari, ya, dia mau nginap seminggu di sana. Berarti dia bohong. Suruh dia keluar. Tahu dia kemana? Pergi jalan-jalan, tidak ada di rumah. Berarti wanita ini memang, aku ambil kesimpulan, tidak betah di rumah dan tidak nyaman di rumahku. Dia lebih enak di luar. Jadi udah gitu, mamanya masih bela dia loh. Ya nggak apa-apa loh, namanya rumah dekat. Dia mau asisi pulang nggak apa-apa. Aku bilang, nanti apa kata tetangga kalau lihat istri aku asisi gak di rumah, malam pulang, pagi pergi, malam pulang kayak gini. Nggak apa-apa, tetangga mau ngomong apa nggak apa-apa, yang penting kan akur. Oke, kau maunya itu oke, nggak apa-apa. Hari Jumat aku nggak mau jemput dia. Sabtu aku pergi jalan-jalan lagi dengan mamaku. Aku pos dia nggak senang. Jemput aku sekarang nggak bisa. Kemarin aku datang jemput, kau nggak mau. Kau mau pulang, mobil bus kamu jam 5 sore pulang dari kantor, langsung antar kemari. Kau nggak mau, aku tetap Minggu jemput kamu. Aku permainkan dia lagi sampai Minggunya aku malam jam 10 malam baru aku jemput dia. Dia tanya aku, kenapa gitu malam? Aku bilang, nanti kau bilang kangen sama keponakan kamu. Ya udah, agak malam aja biar lebih dekat lagi, aku bilang. Gitu. Gak senang dia. Udah gak senang, datanglah Imlek. Udah Imlek, aku kasih dia uang. Ini untuk angpau, untuk apa segala macam lah. Waktu itu aku masih, gaji aku nggak seberapa, jadi aku nggak bisa kasih dia uang bulanan gitu banyak. Kenapa? Seluruh biaya sampo, kebutuhan listrik, air, itu apa semua, itu rinso apa semua aku yang beli. Jadi aku nggak bisa kasih dia gitu banyak karena dia pun kerja. Jadi aku kasih dia uang untuk angpau. Aku bilang, Ukima, ini uang segepok, ya, kau lipat masuk ke angpau, nggak usah banyak-banyak. Karena orang pun paham, kita baru nikah nggak, dan kita pun bukan orang kaya ya, kita kasih seberapa semampu kita, hanya sekedar ya ibarat apa ya namanya, tradisi doang, hanya sekedar tradisi. Ya udah, lipatlah dia, kasih ke angpau, ada 50 biji. Ada 50 biji, di hari Imleknya itu, tahu, angpaunya disimpan, tidak dibagi. Bayangkan lah, apa kata orang nanti, si siapa itu, istrinya ada kasih gak? Pasti orang kata gitu. Ternyata sampai rumah saya pun nggak tahu dia nggak kasih. Karena apa? Saya sebagai cowok, saya otomatis waktu kumpul di rumah family itu, saya pasti ngobrol dengan cowok ya, sama paman aku, sama sepupu aku, yang cowok-cowok itu duduk di sana. Dia di depan cuma berdiri duduk, ya, nebeng lengket ke aku, macam itu perangko, macam itu apa. Pokoknya intinya dia orangnya kayak kuper gitu, kayak susah komunikasi dengan orang-orang yang lebih tua dari dia. Jadi ternyata dia nggak bagi, angpau itu nggak dibagi. Waktu pulangnya aku baru tahu, dia keluar yang angpauku masih gitu banyak. Loh, kok bisa gitu banyak? Aku bilang, kau nggak bagi? Tidak. Loh, kenapa kau nggak bagi? Aku bilang, tadi kan udah aku bilang dibagi, aku bilang kan. Sampai mama aku bilang, kenapa kau nggak bagi? Sedangkan aku aja kehabisan sampai mau cari angpau lagi untuk isi lagi. Mama aku ngomong gitu, kau malah berlebih semua. Waduh. Terus aku bilang, balikin angpau yang kemarin, sini, balikin aja, gak usah kau bagi lagi. Jadi hari keduanya aku masuk kerja. Terus rupanya siangnya mama aku kan di ruang tamu.
Sorry, bukan di ruang tamu, di ruang makan. Jadi dia turun, si Pukima ini turun dari lantai 3 ke lantai 2. Otomatis turun langsung nampak mama aku bilang, Pukima, nanti paman-paman si suami kamu itu mau datang, ya, mau datang, nanti sekarang pergi makan. Iya, ya mama aku masuk kamar. Udah masuk kamar, tiba-tiba si Pukima ini nggak lama kemudian tuh ganti baju, turun keluar. Mak, aku pergi ya. Mama aku bilang, mau kemana? Ke Sun Plaza, mau nonton sama teman. Mama aku sampai gini. Mama aku pun malas berkomentar karena udah tahu sifatnya kayak gitu. Udahlah, biarin lah, mau pergi lah. Naik becak dia pergi. Udah naik becak pergi. Aku nggak tahu ke masalah itu karena mama aku jarang banget ngomong sama aku kan. Jadi pas waktu Sabtunya sore aku pulang kerja, dia minta dijemput. Ya udah, aku ke Sun Plaza jemput dia, jemput si Pukima ini, jemput udah sampai rumah. Rupanya mama aku udah berpulang, masih di luar, mungkin lagi makan atau lagi ke tempat saudara yang lain, saya nggak tahu kan. Jadi rupanya di meja ruang tamu itu berantakan ya, banyak piring, gelas-gelas minuman gitu kan. Si Pukima ini pun nggak cuci, diletakkan gitu aja. Cuma jawab apa, banyak kali gelas ya sama piring, berarti banyak tamu ya tadi ya. Aku bilang, ya mungkin banyak tamu yang datang. Aku bilang, saya pun nggak tahu ke masalah ini. Oke, tuh dia naik ke atas, nggak pernah keluar dari kamar lagi. Jadi untung di kamar aku nggak baik VCD player. Dulu mama aku masih itu mau baik VCD player tau di kamar. Oh nggak usah, aku bilang, nanti kebanyakan di kamar bu. Ternyata benar, nggak ada VCD player aja, ACC di kamar nonton TV, apalagi ada VCD player. Jadi pernah kejadian dia nonton VCD drama Korea di ruang tamu. Jadi mamaku cuci piring, aku bilang, Pukima bantulah mama cuci. Ya udah, dia cuci. Dia nggak berani berkomentar, dia cuci. Di kamar dia mau berkomentar karena ada mamaku di bawah, dia nggak berani berkomentar. Di kamar dia berkomentar. Kau tadi sengaja suruh aku cuci piring ya? Mana ada seorang istri yang jawabannya kayak gitu? Ya, itu soalnya tidak perlu disuruh. Itu pekerjaan, memang pekerjaan menantu asal dikerjakan. Sudah baik tiap pagi mama aku buat teh manis untuk dia, seharusnya dia buat minum untuk mama aku, bukan mama aku buat minum untuk dia. Dari sana saja udah terlihat etikanya tidak bagus. Dan didukung lagi dengan mamanya yang dukung dia asisi pulang ke rumah. Dari situ aku udah gak suka. Nah, jadi setiap malam nggak makan itu pun dia menyampaikan ke aku, nggak berani ngomong sama mama aku. Dia cuma suruh aku sampaikan ke mama yang aku nggak makan ya. Karena mama aku telepon, kau anjing, Pukima, kau udah makan nggak? Nggak, mak. Nah, gitu. Dia di kamar aja. Pokoknya di kamar aja. Jadi masa Imlek udah selesai. Hari kedua kan dia pergi nonton, pergi apa-apa udah selesai. Mama aku pun udah cuci-cuci. Besok kan Minggu kan seperti biasa, aku antar dia pulang, malam jemput. Udah Minggu antar dia pulang. Terus mama aku bilang, yuk kita ke tempat si siapa ya, bibi kelima yuk, yang di Cemara, kita pergi silaturahmi. Nah, udah pergi, ternyata semua pada kumpul di sana. Udah kumpul di sana, tiba-tiba muncul ide, yuk sekarang makan malam yuk, katanya. Nah, udah sore, tadi kan berangkat siang, udah sore, duduk udah sore, ya pergi makan lah di Cemara. Tahu nggak Cemara paling ujung itu sinar HP nggak ada ya kan. Jadi udah di sana makan-makan. Memang sengaja aku nggak kasih tahu dia, aku kemana-mana aku nggak mau kasih tahu dia lagi. Jadi udah makan-makan, ternyata selesai makan jam 9 malam. Jadi udah selesai makan jam 9 malam, pas keluar dari Cemara, sinyal baru ada, sinyal BBM baru ada, baru ku BBM dia. Sekarang aku pergi jemput kamu ya. Jadi dia jawab, kamu lagi di mana? Di Cemara, aku bilang. Baru selesai makan dengan family, aku bilang, sama mama sama si siapa-siapa, aku bilang kan. Udah sampai tempat dia udah hampir jam 10 malam. Karena itu kan masih suasana Imlek, jangan macet kan. Udah sampai sana, sampai tempat dia jam 10 malam. Di mobil dia diam, nggak berani dia bersuara karena ada mama aku, dia takut dengan mama aku, nggak berani bersuara. Dia bersuara pas sudah masuk kamar ini. Pas di kamar ini dia bang bersuara. Tahu dia bersuara, dia bertanya apa? Kau pergi makan ke rumah Fami, kenapa nggak ngajak aku? Jadi aku bilang, tapi kamu yang bilang Minggu mau pulang, ya mau main-main dengan keponakan kamu, ya kangen. Jadi sebenarnya kau mau yang kayak gimana? Aku bingung, aku bilang kan.
Hari biasa kami nggak bisa, aku pulang kerja sampai rumah udah malam, ngajar lagi. Bisa aja minggu, kau minggu maunya ke rumah ke rumah mama kamu, mau main-main dengan keponakan kamu. Nggak mungkin lah aku asisi ke sana jemput kamu, nanti udah pergi makan, antar kamu lagi, malam pergi jemput. Aku nggak mau kerja-kerja kayak gitu, capek. Di jalan capek aku bilang, bawa mobil capek aku bilang. Kalau kamu mau pulang-pulang, kalau kamu mau ikut-ikut. Ternyata aku baca dia ini orangnya, kalau di rumah aku nggak ada acara dia pilih keluar, tapi kalau di rumah aku ada acara keluar dia pilih keluarga aku. Ternyata dia tidak betah di rumah ini dan tidak nyaman dengan mama aku. Jadi waktu malam, waktu sampai kamar dia bahas masalah ini, aku udah emosi banget. Kebetulan mama aku ada di luar kamar, aku yang terdengar mama aku naik ke atas. Aku buka pintu, mak sini, aku bilang, coba kau jelasin ke dia lah, aku bilang. Aku capek. Dia bilang, kenapa waktu pergi ke Semarang gak ngajak dia? Kau jelasin ke dia. Dari situ, mama aku langsung marahin dia. Sampai aku ketawa. Tahu mama aku marahin dia apa? Kau sekarang bahas masalah kenapa nggak ngajak kamu ke Cemara. Jadi semalam waktu malam minggu atau hari Sabtu aku kasih tahu kamu bahwa pamannya mau datang, mau pergi makan. Kenapa kau mau ke Samprasan nonton? Terdiam dia. Kenapa kau pergi? Mama aku bilang kan. Aku bilang mampus kau, aku bilang kan. Mampus aku bilang. Waktu mama aku ngomong kau nggak mau pergi. Waktu nggak ngomong sama kamu, kau bilang nggak ngajak kamu. Jadi kau maunya apa, mama aku bilang? Hah? Kau kira rumah aku ini hotel? Pergi pagi pulang malam gitu, cuma untuk numpang tidur, cuci baju kamu. Hah? Kau kira aku ini siapa? Kata mama aku ini tuan rumah di sini, ya. Kau harus ngomong sama saya, begitu yang sama mama. Sampai dibentak-bentak sampai aku mampusin dia. Kenapa? Dari awal sebulan sebelum nikah sampai apa aja udah jelek semua, ya, udah jelek. Jadi waktu pacaran dia nggak gitu, pacaran dia masih lebih banyak di rumah, terus nonton drama Korea, terus kalau bawa ke rumah aku dia memang ada cuci piring, ada apa segala macam, ada lah. Cuman ya terlihat setelah kayak gini saya nggak tahu masalah di mana. Jadi setelah itu udah ribut-ribut kayak gini, dia minta maaf, mama aku yang terserah kamu mau kayak gimana, yang penting aku udah gak respect lah sama kamu gitu. Nah, ini masih di chapter kedua, part kedua. Kita lanjut chapter kedua, part ketiga, lebih seru lagi guys. Jadi tetap dukung channel aku ya, walaupun status ini sebenarnya aib aku, tapi aku kayaknya prong ya, harus menceritakannya. Karena nggak mungkin tiba-tiba aku jumpa orang, cerita kasus aku kayak gini, nggak mungkin. Karena banyak yang tanya ke aku mau jawabnya, mau ngomongnya nanti panjang banget ceritanya. Pasti orang bertanya, ini kayak gimana, ini kayak kenapa bisa gini, kenapa bisa begitu. Jadi daripada aku ngomong di tempat umum panjang ya, bagus aku suruh teman aku itu, kau subscribe channel aku, kau nonton sendiri, kau dengarkan sendiri cerita aku ini ya. Kita lanjut di chapter kedua, part ketiga.